itu susah sekali. Untuk menggunakan voice, telekomunikasi suara pun susah. Proyek itu di samping suara juga ada di beberapa desa itu untuk kebutuhan internet ya. Yeah. Nah, ini ada 7.773 desa yang harus kita bangun, diharapkan selesai sekitar bulan September tahun 2011 ini. Jadi bayangkan kalau dulu misalnya, ini salah satu value yang nanti bisa didapat dengan adanya jaringan itu, misalkan di daerah Maluku ada suatu desa atau petani yang ingin panen. Biasanya sebelum panen itu ada tengkulak datang dan dia ingin membeli, harganya berapapun si petani kan nggak tahu. Ya. Yang penting dibeli, maka dia barang terjual. Dia nggak tahu berapa sebetulnya harga publish rate-nya. Betul. Nah, dengan adanya telepon minimal dia bisa tanya desa sebelahnya. Betul. Nah, nanti kalau ada internet, apalagi kalau kita didik masyarakat bisa berinternet, dia bisa melihat pasaran misalnya jagung di daerah lain itu berapa di Indonesia ini. Maka di situ secara tidak langsung kita nanti juga ikut meningkatkan kesejahteraan petani. Demikian juga untuk kebutuhan e-government untuk pemerintah. Jadi komunikasi saluran sudah ada, tinggal bagaimana memanfaatkan. Kemudian untuk pendidikan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, value inilah yang membuat Icon Plus bertekad untuk bisa menyukseskan program pemerintah ini berupa namanya itu program USO, Universal Service Obligation untuk Indonesia Timur. Nah, setelah teman-teman yang tadi mencaci maki dan atau marah-marah itu tahu apa sebetulnya yang apa yang mereka komplain, Pak Haji. Kalau lihat dari ceritanya Pak Haji, ini suatu hal yang sangat bagus kan? Iya, itu tadi. Saya beranggapan bahwa mereka iri yang pertama, atau mereka memang tidak tahu. Jadi kami tidak pernah langsung melayani untuk berdebat atau apapun, tapi yang kita lakukan adalah kita ingin berbuat. Kita tunjukkan bahwa pekerjaan itu mulia. Dan ketika kami berhubungan dengan beberapa bupati, kita berhubungan dengan beberapa gubernur, mereka semua sangat mendukung karena memang itu kebutuhan yang sangat penting. Bahkan kami juga pernah dikumpulkan oleh Bapak Kasat, beliau juga siap untuk mendukung program pemerintah ini karena ini sangat strategis. Nah, inilah setelah kita pelan-pelan kita jelaskan, kita buktikan kita bisa laksanakan proyek itu secara bertahap, maka mulai berbeda. Mereka mulai justru ingin mengajak kerjasama Icon Plus. Nah, ini yang saya katakan tadi, pertempuran di telekomunikasi itu kita inginnya sebetulnya sinergi, bukan saling maki, saling marah atau saling menjatuhkan, tapi justru kita harus bersinergi. Betul. Anda punya di sana apa, saya punya di sini apa. Kalau saya nggak punya, saya pakai punya Anda. Sebaliknya kalau Anda tidak punya di sini, silahkan pakai. Dan sinergi itu sudah mulai kita buat antara lain misalnya dengan PT Telkom. PT Telkom juga menggunakan jaringan Icon misalnya untuk kabel laut nyebrang dari Jawa ke Bali karena FO kita kuat di sana. Nah, sebaliknya di tempat lain yang kita belum punya jaringan, kita pakai punya Telkom atau Telkomsel atau yang lain. Nah, kerjasama ini selalu kita dengungkan, kita ajak kepada provider-provider lain. Ayo, Indonesia ini masih banyak yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi dengan baik. Bayangkan misalnya di negeri Cina yang seluas itu, Bapak Mas Erwin berdiri dimanapun itu sinyal pasti ada. Iya. Nah, di Indonesia Anda naik ke saya pulang kampung aja kemarin susah banget sih. Nggak usah jauh-jauh di Jawa pun misalkan Anda naik misalkan di daerah lingkungan yang mau ke arah Garut itu namanya. Nah itu nggak ada sinyal lagi ya. Nah kalau ini kita bersama-sama, kita bersinergi, ayo Anda bangun daerah mana, saya bangun daerah mana, mari kita bareng-bareng. Nah itu yang akhirnya diketahui bahwa Indonesia Timur tidak ada yang membangun ke sana. Nah di sini Icon bertekad untuk menyelesaikan, ayo. Nah setelah jaringan jadi, banyak yang justru ingin kerjasama. Kita juga bisa melayani perbankan di pelosok-pelosok di Indonesia Timur. Dan ini juga akan menolong industri-industri yang lain. Betul. Nah ini kalau kita cerita Indonesia Timur, tapi bisnis utama kita memang awalnya tadinya dari Jawa, Bali, Sumatera. Nah itulah yang membuat kita semangat untuk kita harus kejar ini. Baik. Profesor Muda, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Pak Haji, silakan saya buka kesempatan di 21B9E10A melalui BBM Trijaya, 21B9E10A atau di 0812 111 1046, 081 0812 111 1046. Talk to CEO akan segera kembali. Bapak Kusmanto?
Bapak Kusmanto. Iya saya. Biaya perawatannya 50.345.500 rupiah, Pak. Hah? Berapa? 50.345.500 rupiah, Pak. Pak, kenapa, Pak? Mbak, uang dari mana saya? Saya kan cuma karyawan kecil biasa. Pekerja Indonesia, pastikan Anda ikut Jam Sostek. Karena Jam Sostek memberi jaminan kecelakaan kerja, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Uang muka kredit rumah dan beasiswa juga ada kok. Untung ikut Jam Sostek. Kini lebih baik. Kau datang hadir sentuh hampaku yang dulu tak pernah ku cari, kini menghampiri. Sinarilah ku mentari, hangatkan relung-relung jiwaku. Kini ku sadari, oh kasih, kau tercipta untukku. Ketika kau datang, buyarkan jenuhku. Senyummu, janamu, hangatkan mimpiku. Cinta datang tiba-tiba, cinta adalah anugerah yang kuasa. Cinta takkan sia-sia ketika kau menyapa. Oh, di sudut hariku, kau datang hadir sentuh hampaku. Oh, yang dulu tak pernah ku cari, kini relung-relung jiwaku. Kini ku sadari, oh kasih, kau tercipta untukku. Cinta datang tiba-tiba, cinta adalah anugerah yang kuasa. Cinta takkan sia-sia ketika kau menyapa. Cinta adalah anugerah yang kuasa. Cinta takkan sia-sia ketika kau menyapa. Ketika kau menyapa, ketika kau menyapa. Talk to CEO di Trijaya Network. Di Trijaya Network, betul sekali Talk to CEO bersama saya Arun Parengkuan sore hari ini, dan juga kita akan ngobrol lebih dalam lagi dengan Direktur Utama PT Indonesia Comnet Plus atau Icon Plus, Pak Mulyo Aji. Sudah banyak sekali profesional muda yang bertanya kepada Pak Aji, tapi sebelumnya saya mau bertanya juga tentang setiap leader mempunyai juga pedoman atau filosofi dalam etos mereka bekerja. Apa yang membuat
Pak Haji juga bisa begitu loyal dengan perusahaan dan akhirnya saat ini memimpin anak perusahaan dari PLN dan juga peringkatnya semakin hari semakin baik dengan bisnis yang dijalankan. Iya. Berbagi dong Pak kepada kami nih Pak. Ya, baik. Jadi sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa setiap perusahaan tentu mempunyai nilai-nilai atau budaya, ya, termasuk juga Icon Plus. Icon Plus itu sebenarnya juga ada singkatan. I-nya itu sebetulnya integrity, itu nilai integritas yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh karyawan Icon Plus. Kemudian C-nya itu care, itu kita harus bisa melayani dengan hati dan peduli. Kemudian O itu open mind, kita terbuka, komunikatif, pembelajar, ya. Dan N-nya itu menunjukkan kaligrafinya itu menunjukkan suatu bentuk yang inovatif. Nah, jadi orang-orangnya inovatif. Namun dari nilai-nilai yang ada itu tentu kita juga di dalam diri kita itu punya sesuatu dalam melakukan pekerjaan kita atau memimpin suatu pasukan atau suatu institusi. Nah, sejak saya bekerja di PLN ada pegangan. Sebetulnya ini selalu saya ajarkan kepada seluruh karyawan baik di PLN maupun di Icon Plus ketika saya berada di sana. Yaitu kita bisa menilai diri kita itu seperti apa, ya. Itu ada menurut saya ada 4 tingkat itu. Yang pertama adalah kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah to say is easy. Jadi ngomong itu gampang. Jadi kalau orang itu baru bisa ngomong, siapapun dia, mulai dari bawahan sampai tingkat tinggi, mulai dari teman-teman di pinggir jalan sampai di gedung-gedung tingkat tinggi, ngomong itu bisa, ya. Betul. Nah, kalau kita baru sampai level itu, menurut saya itu yang paling rendah. Itu, dan hanya ngomong doang gitu. Nah, lebih tinggi dari itu adalah to do is difficult. Jadi untuk melaksanakan apa yang kita omongkan itu sulit, ya. Jadi kalau saya bilang kepada karyawan, Anda harus begini, kemudian besok saya tidak melakukan itu atau justru bertentangan, maka sudah langsung hilang itu nilai integritasnya. Ya, jadi to say is easy, to do is difficult. Nah, itu level kedua. Kalau naik lagi ke atas, itu adalah to understand is more difficult. Jadi ngomong itu gampang, melaksanakan omongan kita itu sulit, tapi to understand. Jadi kita ngomong apa, itu kita ngerti nggak gitu. Iya. Saya minta karyawan jangan terlambat masuk. Yuk jam 7:30 juga harus 7:30. Tapi saya tahu nggak kenapa karyawan harus masuk 7:30. Nah, kalau kita mengerti setiap apa yang kita omongkan dan apa yang kita lakukan, maka kita sudah ke level yang ketiga. Nah, jadi ada level yang keempat yang saya katakan tadi, yang terakhir. Jadi to say is easy, to do is difficult, to understand is more difficult, but to make someone understand is the most difficult. Jadi bagaimana kita membuat orang lain mengerti apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita fahami, sehingga mereka bisa mengikuti apa yang kita sampaikan, baru itu kita pada level yang tertinggi. Jadi jangan bangga kalau kita hanya baru bisa ngomong, jangan bangga kalau kita baru bisa melaksanakan atau mengerjakan omongan kita, jangan bangga kalau kita baru bisa mengerti apa yang dia omongkan, kalau kita tidak bisa membuat orang lain mengerti apa yang kita lakukan, apa yang kita omongkan, dan apa yang kita fahami. Nah, ini level yang paling tinggi. Biasanya kita berantem, nggak bisa kita menjelaskan, sehingga orang lain nggak ngerti apa yang kita omongkan. Jadi yang paling hebat adalah orang yang bisa membuat orang lain memahami, mengerti. To make someone understand is the most difficult. Itu. Talk to CEO akan segera kembali.